Halo, saya sekarang berada di Greens Cafe dekat Hotel Marsaringar, di mana konsep Greens Cafe ini adalah konsep alami. Dan di sini Toba TV akan mengadakan pertemuan diskusi ringan dengan para pedagang pasar Balige yang 2 tahun terlunta-lunta di pajak ataupun di di lapangan Singamaraja Balige. Dan semoga hasil diskusi antara Pemkab Toba dan pedagang pasar Balige mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga ke depannya pedagang pasar Balige mendapatkan satu solusi yang terbaik daripada pemerintah Kabupaten Toba. Horas. Jumpa lagi dengan saya, Herbert Sibarani. Langsung dari Green Cafe Balige, mengangkat topik menunggu Balerong Merdeka. Proyek pembangunan revitalisasi pasar Balerong Balige yang berada di Jalan Singamaraja Balige, Kabupaten Toba. Apakah sudah selesai dikerjakan? Namun hingga saat ini bangunan yang sumber dananya dari APBN melalui Kementerian PUPR dalam rangka mendukung kepariwisataan Danau Toba belum digunakan sepenuhnya sebagaimana fungsinya. Para pedagang yang direlokasi di lapangan Singamaraja 12 hingga saat ini masih tetap bertahan berdagang di lapangan Singamaraja Balige. Mereka mengeluh minimnya orang yang datang ke lokasi tersebut untuk belanja. Ada apa dan untuk siapa? Mari kita kupas tuntas. Untuk membahas topik ini, kita telah kita hadirkan mewakili pemerintahan Kabupaten Toba, Pak Sesmon Butar-Butar mewakili Kominfo, Pak Salomo Simajuta mewakili Kopenindak, Pak Tagor Siburian mewakili Tarukim, Pak Gumianto Simangutsong mewakili PU. Yang mewakili pedagang pasar tradisional adalah Mutia Butar-Butar sebagai ketua, Parlutan Tambunan sebagai sekretaris, dan rekan-rekan. Pengamat muda dari Toba, kami undang Pak Jepri Siahan. Sudah hampir 2 tahun pedagang pasar Balige terpapar berjualan di lapak jualan sementara yang ada di lapangan Singamaraja Balige. Para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Sudah hampir 2 tahun lamanya pedagang pasar Balerong terkapar berjualan di lapak jualan sementara yang disediakan oleh pemerintah di lapangan Singamaraja. Para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli di sana. Tahun 2021 memang harusnya itu sudah selesai. Oke. Dan sampai sekarang kan pemerintah mengaku belum memindahkan pedagang ke pasar Balerong dikarenakan adanya masalah kualitas bangunan yang belum sesuai spesifikasi yang disepakati dan tidak sesuai kebutuhan pedagang. Masih banyak item-item pekerjaan yang sebetulnya yang harus diperbaiki atau disempurnakan. Contoh untuk tank air bawah tanah. Ada nanti di situ tank air bawah tanah. Sampai sekarang itu kita lihat belum sempurna 100%, karena disitulah tempat penampungan air yang digunakan oleh para pedagang khususnya atau terutama untuk pedagang basah. Mereka saat menurunkan air, untuk itu segera sebetulnya itu diperbaiki. Kemudian ada juga beberapa atap yang bocor dan lantai yang retak-retak, itu juga sudah kita mintakan agar pihak balai supaya memperbaiki sehingga nanti dalam waktu dekat sebetulnya itu harus bisa diperbaiki dan akan segera kita pindahkan para pedagang yang masih berjualan sekarang di tempat penampungan sementara di lapangan Singamaraja Balige.
Para pedagang mengaku tidak akan mau terima lapak atau kios yang tidak sesuai dengan kriteria milik mereka yang sebelumnya. Keluhan kami, temboknya itu besar. Jadi pintu kami itu jadi sedikit. Sementara kami jualan, apalagi jual pakaian, kami itu harus menggantung. Posisi pajak kami itu harus menggantung. Nah, jadi kalau kecil pintu kami masuk, jadi bagaimana kami sepertinya bercilukba di dalam jualan kami itu. Jadi kami meminta supaya tembok itu juga harus disesuaikan dengan ukuran. Dan kami mau menempati itu dengan sudah siap. Sementara pedagang di lapangan Sisingamangaraja mengeluh dagangan mereka sepi pembeli karena tidak semua pedagang yang tadinya akan dipindahkan ke lapangan Sisingamangaraja mau berjualan di sana. Mereka lebih memilih membuka lapak atau membangun kios di sekitaran pasar Balerong. Dan masyarakat lebih memilih belanja di sekitaran Balerong dibandingkan harus ke pasar sementara lapangan Sisingamangaraja yang jaraknya memang bisa dibilang jauh dari pusat Balige. Kami yang di Tanah Lambang ini mengeluh tidak ada pembeli. Dulu katanya PNS harus belanja ke Tanah Lapang. Ternyata tidak. Alur mobil katanya harus berjalan sampai ke Tanah Lapang. Nyatanya tidak, semua kosong. Nihil, kosong. Jadi kami di sini di Tanah Lapang ini sangat menderita sekali. Karena peraturan siapa? Siapa yang memberikan peraturan itulah. Pemerintah sudah pernah menertibkan pedagang di sekitaran Balerong untuk pindah ke pasar sementara lapangan Sisingamangaraja dan bahkan memerintahkan semua ASN-nya untuk berbelanja kebutuhan di sana. Tujuannya agar semua pembeli diarahkan ke pasar sementara lapangan Sisingamangaraja. Namun kebijakan itu tidak diindahkan oleh sebagian pedagang, sehingga pedagang di lapak Sisingamangaraja merasa pemerintah tidak tegas menjalankan kebijakan itu. Pemkab Toba sudah berusaha, terutama juga Pak Bupati sudah pernah melayangkan surat edaran khususnya kepada seluruh ASN yang di Kabupaten Toba agar melakukan transaksi jual beli di Tanah Lapang Sisingamangaraja. Dan kemudian juga Pemkab sudah berusaha menyatukan sebetulnya para pedagang yang sekarang memang masih ada beberapa pedagang yang masih bertahan berjualan di sekitar pasar Balerong Balige untuk sebetulnya menempati lapak-lapak yang sudah kita bangun. Kita sudah menyediakan lapak-lapak sementara di pasar di Tanah Lapang Sisingamangaraja untuk mereka tempati sementara sebelum nanti kita pindahkan. Tetapi kita masih banyak memang pedagang yang tidak mau aturan dan tidak tunduk kepada pemerintah. Akhirnya memang ada sebagian yang berjualan di tempat sementara, ada juga sebagian yang masih bertahan di sekitar pasar Balerong Balige. Lalu bagaimanakah solusi jalan keluar untuk para pedagang pasar Balige? Kepada Bapak Salomo sebagai Kepala Dinas Koperindak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pasar Balerong Balige? Kapan diserah terimakan? Apakah jumlah petak atau kios sesuai dengan jumlah pedagang pasar? Katanya pasar Balerong akan dibangun lagi tahun 2023 ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Pak. Sesuai data kami ada pada kami bahwa tahun 2020 jumlah kios di pasar Balige itu sudah termasuk yang ada di Balerong itu berjumlah 1000 kios dan petak berjumlah 1013 pada saat sebelum dibangun. Nah, setelah dilaksanakan pembangunan di pasar Balige yang baru sekarang jumlah kios ada 268, petak atau lapak ada 440. Petak yang sebelumnya 745, sekarang jumlahnya 440. Jadi kita kekurangan dari kondisi semula sekitar 305. Itu yang berkurang, bukan kekurangan, itu yang berkurang. Karena memang nggak ada itu Pak di situ sekarang. Yang ada itu sekarang 440. Nah kondisi sekarang
kenapa kami belum memindahkan pedagang ke pasar Balige adalah pertama, bangunan yang ada sekarang belum selesai secara tuntas dan belum diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Toba. Kondisi yang kami lihat yang sangat penting ada di pasar rakyat adalah air. Bak air yang ada di dalam tanah panjangnya adalah 20 meter, lebar 4 meter, tinggi 4 meter. Sudah dicoba oleh kontraktor ataupun Madari Bale diisi 5 tehel, tinggi airnya, permukaan air sampai 5 tehel, namun beberapa hari kemudian airnya surut. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bahwa jika air tidak tersedia, tidak akan berfungsi. Saya bersama Pak Tembunan melihat itu ternyata belum ada perbaikan sampai sekarang. Demikian Pak, itulah dasarnya sampai sekarang, makanya tidak kita pindahkan, dan kita sudah berulang kali bertemu dengan Bapak Ibu pedagang ini, kondisi yang senyatanya sekarang. Itulah di lapangan. Ini kan udah kekurangan pajak ini Pak nanti sama pedagang. Bagaimana solusi yang Bapak pikirkan nanti kepada para pedagang? Sudah kita usulkan konsep, tapi yang menentukan nanti adalah Satgas. Satgas untuk pengembalian pasar. Satgas ini terdiri siapa aja itu Pak? Satgasnya diketuai oleh Bapak Sekretaris Daerah. Terdiri dari anggotanya dari PU, Perkim, aparat hukum, kecamatan. Terima kasih Pak. Yang mau kami tanyakan kepada Pak Kadis Tarukim. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pasar Balerong Balige yang sekarang? Pertama saya mohon maaf karena pada saat pembangunan Balerong ini saya tidak terkait di dalam, tetapi memang ini dulu adalah koordinasinya adalah Dinas Tarukim. Yang namun ketika saya juga sudah ditugaskan menjadi PLT Dinas Perumahan dan Pemukiman, ini telah bergeser ke Dinas PU, bidang Cipta Karya, Dinas PU. Jadi sehingga saya sendiri, saya bilang saya mohon maaf, tidak pernah Pak terkait di dalam hal pembahasan Balerong ini. Dan walaupun sebenarnya saya sendiri sangat prihatin. Karena apa? Karena memang dulu itu perubahan Balerong yang bertingkat itu saya sendiri yang menangani. Dulu. Saya waktu itu sekretaris PU, diminta oleh Pak Marserasi sebagai tim teknisnya, dan itulah yang menurut saya sebenarnya saya sesalkan. Ketika itu dulu saya tangani, tidak pernah ada masalah. Tidak masalah, karena apa? Karena sejak ketika itu memang saya libatkan, saya cari, saya gali dari masyarakat itu, bisa penyiapan perencanaannya. Saya gali waktu itu berapa pedagang. Jadi sehingga waktu di dalam merencanakan itu kita sesuaikan jumlah pedagang itu dengan perencanaan kita. Jadi saya melihat memang dan sangat prihatin karena kebetulan pada bulan Juli yang lalu saya sengaja langsung membawa Pak John Nyalen Marbun dan saya sendiri mendampingi karena kebetulan beliau datang ke Toba untuk meninjau pembangunan bedah rumah. Jadi saya berikan masukan ke beliau untuk membantu supaya itu Balerong itu, karena saya melihat ada agak sulit penyelesaiannya itu karena proyek ini adalah proyek dari kementerian yang notabene saya melihat ketika ini di perencanaannya mungkin kurang dilibatkan pihak pemerintah daerah, baik dari di Dinas Koperindak selaku pengguna di daerah kurang dilibatkan, sehingga saya waktu itu membawa Pak John Nyalen dan sekaligus waktu itu Ibu Pak Guntum, dan ketika itu mereka Pak John Nyalen langsung menghubungi sebenarnya, menghubungi kepala balai, bahkan mengancam sampai waktu itu beliau bertelepon, berapa kau terima dari sana? Berapa kau terima dari sana? Nggak ada. Kalau tidak ada, buktikan kau perbaiki itu. Dan ketika saya melihat mendampingi beliau, memang saya melihat bahwa bangunan tersebut belum layak untuk digunakan. Karena saya melihat waktu itu lantainya masih tergenang air pada saat hujan, dan juga saya lihat itu ada
tangki airnya bocor, dan juga ada laporan dari masyarakat yang di sana itu ya yang agak kita khawatirkan ada katanya tembok penahan di atas dinding pengaman yang goyang. Ini memang sepanjang ini belum diperbaiki, memang ini ya agak sulit kita untuk memanfaatkan bangunan ini. Tetapi itulah sebenarnya harapan kita. Saya mengharapkan sebenarnya ini orang yang si pengguna anggaran, si PPK ini harus kita hadirkan di sini, harus dia name sebenarnya kontrak dia, DD-nya dulu. Apa sebenarnya DD? Apa memang sudah itu yang sesuai kontrak dia? Ya kalau memang belum itu kontrak dia, masih ada yang belum sesuai dengan kontrak itu, kita harus minta itu dilaksanakan, dikerjakan. Jadi ini kebetulan saya sampaikan itu Pak, saya mohon maaf kebetulan tidak pernah saya terlibat di dalam hal pembahasan ini karena dari awalnya tidak. Ketika saya dulu ke Tarukib, tupoksinya bergeser ke Dinas PU Pak. Seharusnya pihak balai melibatkan, harus koordinasi kepada Pemkab Toba, itu yang seharusnya supaya bisa mengakomodir para pedagang pasar. Itu dari saran Bapak. Sekarang pertanyaan kepada Bapak Gumianto Simangucong, bagaimana supaya permasalahan pasar Balige ini selesai secepatnya? Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak terhadap pekerjaan ini? Jadi boleh kami informasikan bahwa kita udah melakukan pengecekan kepada lokasi pasar Balige. Kita cek lokasi itu, kita coba minta tim dari PPK-nya, PPTK-nya, pengawasnya agar hadir di Balige, kita cek bersama. Dan mereka setelah kita cek bersama, banyak masih ada kerusakan-kerusakan, ada kekurangan-kekurangan dari pasar itu. Sehingga kita sarankan agar dilaksanakan perbaikan sebelum dikasih kepada yang berhak atau ditempati. Kami minta sebelum dilakukan serah terima ke kita, dilakukan uji coba terkait dengan pengadaan air minum. Mereka tidak menyanggupi untuk melakukan uji coba. Jadi ya kami sampaikan, kami tidak berani untuk menerima itu tanpa ada uji coba terkait dengan mekanikalnya dan terkait dengan pengadaan air bersihnya. Kemudian informasi terakhir, setelah kita tidak mau serah terima, informasi terakhir setelah kunjungan Pak Apa di sana, Pak Joni Allen, seperti yang disampaikan Pak Tagor, bahwa ada kegiatan baru katanya di sana dalam rangka melaksanakan perbaikan dan penyesuaian pasar itu agar bisa dipergunakan secepatnya. Dan mereka janji itu selesai, kalau tidak salah kemarin itu di bulan September selesai katanya. Jadi kita dari Pemkab sebetulnya, apalagi kita dari Dinas PU, mengharapkan bahwa pekerjaan ini segera selesai dan terpenuhinya persyaratan-persyaratan mendasar seperti air minum. Kemudian air ke sana, air harus lancar, elektrikalnya bagus, mekanikalnya juga bagus. Jadi ya mudah-mudahan lah kita tunggulah dari balai segera mempercepat perbaikannya itu. Kita harapkan secepatnya agar bisa nanti pedagang itu bisa kita pindahkan dari Tanah Lapang Simangaraja ke pasar Balige. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba. Terima kasih Pak Gumianto dari PU. Katanya bulan 12 pedagang pasar yang dari Singamaraja harus dipindahkan ke pasar Balerong. Bagaimana kesiapan Dinas PU sama Dinas Pasar, Pendakop untuk menyikapi ini? Kalau pasar itu sudah diserah terimakan, kami akan memindahkan para bapak ibu pedagang dari pasar sementara Lapangan Simangaraja ke pasar Balige. Seandainya tidak selesai dikerjakan, apakah Pemkab Toba tidak menerima hasil pekerjaan itu supaya pedagang pasar yang di Singamaraja, Lapangan Singamaraja bisa berjualan di sana? Sederhananya, bangunan itu bisa berfungsi dengan baik hanya dari segi fungsi.
Kalau masalah ada cacat begini, ada kekurangan begini, mungkin masih bisa kita maklumi. Tapi kalau dari segi fungsi dia tidak berfungsi dengan baik, artinya listriknya harus jalan, mekanikalnya jalan, airnya jalan, saya kira bisa kita terima. Artinya jangan sampai kita pindahkan ke sana, tapi terganggu terganggu operasionalnya. Itu yang paling utama. Masalah parsial kita pindahkan, masalah sebagian bagi bagian-bagian tertentu yang sudah bisa melayani dengan baik, saya kira bisa kita pindahkan secara parsial beberapa pedagang, sehingga nanti pada akhirnya setelah selesai seluruhnya bisa kita pindahkan seluruhnya. Saya kira demikian, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap yang diutarakan oleh Bapak dari pemerintah ini, Pak Ketua? Terima kasih. Yang sangat kami sesalkan, kenapa pada dasarnya dulu waktu dibangun pajak ini kita tidak pernah dilibatkan, itu aja. Memang seperti Pak kata Tarwo tadi, memang dari pihak Pemprov pun tidak dilibatkan. Jadi yang terjadi sekarang timbul masalah di dalam masalah. Seandainya seperti yang Pak Simajuntak tadi bilang, bulan September ini bisa itu didesak, serah terima. Apakah itu sudah bisa kami terima langsung? Artinya secara teknis mungkin kami tidak mengetahui. Kami awam dalam proses bangunan semuanya. Kami tidak mengerti itu karena kami masyarakat awam. Kami hanya tahunya berdagang. Jadi yang kami tahu itu apakah semua kondisi pajak saat ini apakah sesuai dengan kebutuhan kami? Itu yang paling utama bagi kami. Dan kenyataannya itu sama sekali tidak sesuai. Seandainya serah terima, apakah itu sudah bisa langsung diserahkan kepada kami? Saya rasa enggak. Bagaimanapun nanti semua pedagang pasti akan menolak ini semua. Dan hal ini bisa menimbulkan masalah baru lagi. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran garis besarnya. Masih banyak lagi sebenarnya masalah tentang yang baru ini. Seperti Pak Koperindak tadi bilang, Pak Simajuntak, mungkin bulan September selesai. Jadi seandainya pun bisa September itu serah terima, kami pedagang yakin tidak akan bisa menempati. Bangunan sekarang, kebetulan kami tadi, Pak Kadis Simajuntak, Pak Gultom beserta jajarannya meninjau dari sana. Masih banyak yang retak-retak. Jadi saya rasa itu harus dibagusi dulu. Jadi saya yakin dalam tahun ini kami pedagang nggak bakalan bisa ke dalam. Nah, satu lagi, tolonglah Pak, biar kami disatukan. Ya bagaimana nanti situasi ini ya, mari kita sama-sama bekerja sama dengan kami pedagang, biar bisa di sini disatukan. Hanya itu aja yang kami minta Pak. Kalau katanya mau masuk ke situ bulan September, yakin saya nggak kalian bisa. Karena seandainya pun itu diserah terimakan antara balai dengan Pemkab Toba, masalah pembagiannya ini juga nanti Pak Simajuntak masalah besar ini. Masalah besar ini. Karena sebagian kami pedagang yang dulunya lapak menuntut jadi kios. Karena di tempatnya semula terbangun kios. Dia menuntut kembali ke sini. Nah, jadi masih banyak masalah itu nanti Pak. Saya yakin 1 bulan, 3 bulan nggak bakalan bisa selesai sosialisasi pembagiannya itu nanti. Yakinlah kita. Seandainya terlaksana bulan 9 dipindahkan para pedagang pasar dari Singamaraja, bagaimana itu lapaknya tidak sesuai katanya yang ada meja-mejanya. Seandainya mereka bongkar, apa yang terjadi? Jadi mohon maaf, kami dengan bapak dan ibu sebetulnya ini masalah kita bersama juga ini. Kami juga nggak mau, sedangkan kami mau menerima aja nggak berani kami menerimanya. Tapi suatu saat kita harus terima. Nggak mungkin pedagang kita harus tetap di SM Raja. Ya saya kira kalau ada bahasa-bahasanya merbisuk nanti ya merbisuklah. Saya kira itu aja mungkin saran dari kami. Merbisuklah dengan kondisi itu. Nah, begini Pak, kalau kata merbisuk itu betul. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kami merusak meja-meja itu? Apa sanksinya terhadap kami pedagang? Karena itu tidak sekarang. sesuai gitu ya.
Memang itu pertanyaan yang sangat sulit terjawab Ya, ini. secara Iya. logika kami pasti kena hukum dong. Iya. Merusak bangunan pemerintah. Bagaimana kalau begini Pak? Kami cuma menyarankan, kasih saran. Bagaimana Pemkab Toba dengan DPRD supaya mengurus surat izin ke kementerian. Biar kita bisa merobohkan itu tadi meja-meja. Bagaimana kira-kira Pak? Bisa nggak? Saya rasa lebih bagus begitu. Solusi yang akan diberikan oleh Pak Tambunan tadi dan Bapak Ibu sekalian perwakilan pedagang akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami agar nanti proses penggunaan atau ketika ini sudah diserah terima dapat kembali difungsikan supaya tidak menjadi ranah hukum, kembali ke ranah hukum. Oleh karena itu berikan kami kesempatan Bapak nanti bersama tim mungkin yang terlibat supaya apa yang menjadi diskusi kita sore ini dapat segera ditindaklanjuti. Karena Bapak Ibu sudah tahu juga ya, tadi di awal sudah disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Toba memang tidak dilibatkan di sini dari proses perencanaan hingga timbul masalah yang akhirnya banyak masyarakat yang secara bisa dikatakan tidak tahu sebenarnya mulai dari akar permasalahannya, seolah-olah pemerintah Kabupaten Toba yang disalahkan, kan gitu kan? Tapi ternyata melalui forum ini Bapak Ibu sekalian, para pendengar juga, para penonton, bahwa pembangunan revitalisasi Pasar Balige ya adalah bagian dari pekerjaan dari Kementerian PUPR ya, PUPR dari pusat. Pemerintah Toba ini hanya artinya menyediakan lahan, menyediakan bangunan yang akan direvitalisasi, sehingga pasar yang selama ini dianggap dalam tanda petik kurang memadai sebagai pasar modern direvitalisasi oleh kementerian terkait. Oleh karena itu sekali lagi berikan kami kesempatan apa yang menjadi bahan diskusi kita sore ini dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku nantinya. Mungkin itu tanggapan dari kami. Oleh karena itu dimohon kepada masyarakat pedagang khususnya untuk bersabar. Tadi Bapak bilang Pemkab Toba tidak dilibatkan. Nah bagi kami pedagang, gak yakin. Masa Pemkab tidak dilibatkan, tapi oke lah. Oke kita terima. Tapi kami mohon ke depannya. Seandainya ada bangunan dari pusat, dari kementerian, ya kita sebagai tuan rumah harus ada loh, harus ada ini, harus ikut terlibat. Jangan karena dana dari kementerian jadi semena-mena, suka-suka hati kementerian. Ya jangan kita mau dong. Kita kan tuan rumah, lahan-lahan kita, daerah-daerah kita. Ya ini ke depannya Pak ya, harus dilibatkan. Masyarakat pun ya, kalian ajak sosialisasi. Jadi terima kasih ya Pak Tambunan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Bendahara. Saya di sini selaku pedagang pajak Balige sakit hati dan berkecil hati. Di mana orang-orang Bapak dan saya juga menginginkan kedatangan Bupati di sini. Karena saya sendiri di Sisingamangaraja, di lapangan Sisingamangaraja berjualan Pak ya. Saya punya anak, saya menyekolahkan anak, kebutuhan saya untuk ke rumah. Tetapi waktu pembangunan ini dulunya, sesudah ditekan kontrak, kami baru dilibatkan. Dan pada saat itu, bapak-bapak, Bapak Bupati lah, Bapak Dewan lah, Bapak semualah ada bersama kami waktu itu. Tetapi saat ini, sesudah permasalahan pajak ini, di mana bapak-bapak ini semua? Kenapa kami dilantarkan? Terutama DPR, memfasilitasi kami dibilang harus ikut kami, karena kami wakil kalian. Di mana bapak-bapak ini semua? Saya bertanya dulu. Jangan sesudah kayak gini ada masalah, dan kalian pun datang hanya sedikit.
ada lagi yang buang badan. Bapak Bupati di mana sekarang? Tolong Bapak Bupati, kami tahu memang bukan pada saat di pekerjaan Bapak, tetapi kami mohonlah, terlibatlah di sini menjembatani kami sebagai pedagang pajak Balige. Bapak-bapak, pembesar-pembesar yang ada di Toba ini, kami memohon supaya kami dilayakkan sebagai pedagang di pajak tradisional Balige. Tolonglah Bapak-bapak. Saya Yanti Simanjuntak. Mau siapapun saya mau untuk bermohon sekarang ini. Karena Bapak-bapak ke sekolah tidak ada uang. Tetapi kalau karena tidak ada, saya pergi ke rentenir. Saya pergi ke koperasi. Saya membayar hanya bunga bank. Saya tidak bisa mengasih pangkalnya. Sudah berapa tahun. Jadi mohonlah Bapak-bapak semua pembesar yang ada di Toba ini. Tolong kami yang berdagang yang ada di pajak Tanah Lapang. Dan katanya tadi bulan 9 itu tidak akan bakal terlaksana. Karena masih banyak yang akan mau dibenahi di sana. Jadi apa solusi kalian untuk kami yang di pajak Tanah Lapang sana? Yang cuma kaliannya mau makan, cuma anak kaliannya mau sekolah, anak kami tidak makan, dan anak kami tidak sekolah. Tolonglah Bapak-bapak, saya tidak bisa menyebut satu persatu. Tapi pokoknya Bapak yang bisa mengambil keputusan di Toba ini, tolong perhatikan kami yang ada di Tanah Lapang sana. Apa yang datang ke sana? Lembu, kerbau, pacat, pencuri lagi. Dulu dibilang kalau ada kehilangan dibayar, mana yang bilang membayar itu? Dipasang CCTV tidak berguna. Tolong Bapak-bapak ya, lampu pun sekarang sudah kami yang bayar. Kalau dulu dibilang tidak kami yang bayar, sekarang sudah kami yang membayar. Jadi tolonglah Bapak-bapak pembesar yang ada di sekitar Toba ini semuanya. Kalau tidak, kalian untuk melihat kami siapa lagi, mau kemana lagi kami mengadu. Jadi tolonglah Bapak-bapak, baik ibu-ibu yang berkompeten di Toba ini yang mengambil keputusan, kasihlah kebijakan ke kami sebagai pedagang yang ada di Tanah Lapang sana. Tolonglah, kami minta tolong sama kalian semuanya. Terima kasih, kami mohon maaf kalau ada salah kata kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Pada prinsipnya kita sejalan dengan Pemkab Toba mau menerima, tapi yang sudah fisiknya lengkap, kan gitu. Jadi ini kita kembalikan dulu kepada Pak Jepri Syahan sebagai pengamat Toba. Nah, dipersilakan Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pasar yang sekarang dan kondisi pedagang pasar? Apa saran Bapak kepada Pemkab Toba ini? Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Jepri Syahan. Saya dari organisasi Postpera di bawah naungan Adian Napitupulu. Tadi saya agak gimana ya mendengar jawaban dari Pak Sesmon dari Kominfo mengatakan Pemkab Toba itu tidak dilibatkan karena anggaran ini anggaran pusat. Menurut saya ini adalah sebuah jawaban-jawaban klasik. Kenapa? Kabupaten Toba itu tuan rumah loh pembangunan. Kalau tidak dilibatkan, kenapa Pemkab Toba memberikan lahan untuk dibangun? Biarkan aja ke daerah yang lain. Nah, bagaimana persiapan Pemkab Toba dalam hal ini salah satu daerah di dalam KSPN? Apakah sudah siap? Tadi seperti yang dibilang Ibu Junta ya, Ibu Junta tadi, permasalahan yang kenapa ada yang berdagang di Tanah Lapang, ada yang berdagang di sekitaran Balerong. Bagaimana Pemkab dengan hal ini? Kenapa tutup mata? Gitu. Kenapa tidak? Ya, kalau saya di sini berbicara objektif ya. Kenapa tidak sekalian aja yang di apa ini disatukan ke Tanah Lapang? Jangan ada beda-beda lokasi. Kan ini menjadi permasalahan-permasalahan. Kenapa dari awal? Dari awal kalau nggak salah Pak Poltak Sitorus pertama sekali setelah dilantik mengatakan akan memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan jika bisa pedagang tidak
dipindahkan, yang nyatanya dipindahkan ke tanah lapang. Nah, kalau menurut saya waktu itu ya kenapa tidak dipindahkan saja ke daerah di Panjaitan? Dalam hal ini ya kita Pemkab Toba janganlah lempar batu sembunyi tangan. Ketika ada permasalahan-permasalahan, kita mengatakan ini anggaran dari pusat, kita tidak dilibatkan. Nah, kan harusnya kan ada koordinasi antar lintas pemerintahan, lintas OPD, lintas pihak terkait. Nah, bagaimana koordinasi Pemkab Toba sebagai tuan rumah dengan pihak terkait dalam pembangunan atau revitalisasi Balerong? Mengingat Toba itu bagian dari KSPN, di mana pengerjanya asal-asalan yang telah menimbulkan permasalahan baru bagi para pedagang. Nah, sebenarnya yang paling rumit nanti di sini adalah masalah pembagian lapak atau petak. Seperti yang saya bilang tadi, apakah Pemkab Toba dalam hal ini Perindakop mengetahui di dalam pasar Balerong itu sebelumnya sudah ada transaksi jual beli lapak? Untuk mengatasi hal ini bagaimana? Kita Pemkab jangan hanya cuma tinggal ngutip apa itu? Ngutip retribusi. Sementara ketika ada masalah kita tutup mata gitu loh. Sekarang kita menuntut bagaimana Pemkab memfasilitasi dengan permasalahan yang ada di pasar Balerong. Kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih. Tadi kita dengar dari Pak Jepri. Bahkan itulah dari keluh kesah daripada Koperindak tentang ada kekurangan kira-kira 305 ya Pak ya. 305 Balerong. Jadi mudah-mudahan ke depannya setelah dibentuk Satgas, ya kan? Itulah upaya nanti sekarang dibentuk Satgas, mudah-mudahanlah tercipta nanti di situ ada kedamaian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga begitu. Jadi harapan para pedagang untuk secepat mungkin tolonglah para pedagang yang ada di Singamaraja Balige disatukan kalau boleh di Jalan Singamaraja ini. Sebenarnya Pak Bupati kita itu tegas kemarin itu saya lihat soalnya menghadirkan Satpol PP. Pak Bupati menghadirkan Satpol PP di situ untuk memindahkan yang di sekitar Balerong ke sana, tapi itulah kondisinya. Mungkin ada keterbatasan, nggak tahulah kita. Oke, bisa saya jawab itu Pak? Siap. Pak Sibarani. Betul. Kami tidak mau memang pindah ke sana. Dengan alasan, karena sejak dulu kami tidak mau direlokasi ke Tanah Lapang. Tanggal 17 bulan 7 tahun 2020 sudah kami surati itu. Kami tidak mau relokasi ke Tanah Lapang. Tapi Pemkab Toba memaksakan dibangun itu tanpa melibatkan kami, persetujuan kami. Jadi itulah pada saat bukan Pak Bupati tidak mau tegas, Bupati sekarang, nah tegas dia. Tapi kami tunjukkan surat-surat sehingga Bapak itu tidak bisa bertindak. Sekarang kita tinggal mendorong bagaimana Pemkab untuk menyurati ataupun mendorong ya pihak-pihak terkait yang di pusat supaya relokasi itu secepatnya supaya bisa disatukan kembali. Tadi Pak Jepri bilang sama Pak Sesman tadi, nggak mungkin tidak ada, pasti ada pemberitahuannya. Cuman mereka tidak melibatkan mungkin. Kan kira-kira begitu. Jadi apa saran-saran Bapak kepada para pedagang itu? Maksud gini. Sebentar dulu Pak. Pak Herbert, bentar. Ya. Tadi kan saya mau bertanya kepada Koperindak. Sebelum dibangun itu ada sejumlah 1013. Ya. Setelah dibangun ada kekurangan sebanyak 305. kurang lebih 305. Nah, apakah jumlah semuanya ini akan menutupi jumlah banyaknya pedagang yang ada di pasar Balerong? Nah, yang kedua, bagaimana tanggapan atau tindakan Pemkab Toba dalam hal Perindakop mengenai adanya transaksi jual beli lapak di dalam Balerong sebelum-sebelumnya? Karena ini akan menjadi permasalahan baru juga nantinya. Dulu saya sebelum bangun saya punya ada lapak 3. Ya sekarang harus 3 dong. Contohnya gitu kan. Ada 5, ya harus 5. Nah, bagaimana Pemkab Toba untuk mengatasi hal ini? Terima kasih Pak Siahan. Memang itulah yang menjadi problematik sekarang. Bahwa di kita ini para pedagang ada yang memiliki lapak yang lebih dari 1.
dan yang pasti tidak akan bisa terpenuhi dengan kondisi yang sekarang. Karena kita mempunyai jumlah pedagang ada sekitar 573. Nah, kondisi itu sekarang memang tidak akan bisa terpenuhi. Kenapa ini banyak berkurangnya lapak ini? Adalah pertama, banyak space-space yang sebelumnya ini adalah petak atau kios. Contohnya ada ruang rias laki-laki, ada ruang rias perempuan, kamar mandi ada 5. Itu kamar mandi yang di ruang rias, Pak Tambunan. Oh, itu kan bukan bagian kamar mandi umum, iya. Memang banyak sekali ruangan-ruangan itu yang tadinya itu adalah ruang-ruangan kios atau petak atau lapak. Itu yang membuat itu berkurang. Kita sudah diskusi dengan bapak-bapak ini bagaimana mengatasi ini, memang sangat susah. Itulah jawaban yang bisa kami berikan. Kami masih mencari skema yang paling tepat, Pak Siahan. Baru masalah kami akan telusuri. Saya memang belum ada jumpai, nanti kami akan telusuri kalau ada jual beli. Karena memang yang terjadi, memang sering terjadi keluh kesah adalah itu. Malah ada yang menyewakan, lebih besar pendapatan yang menyewakan, padahal yang mempunyai aset adalah pemerintah daerah. Tapi yang lebih beruntung, yang membayar retribusi kepada pemerintah, dia menyewakan kepada orang lain jauh lebih besar. Itu yang akan kami telusuri, Pak Syah. Jadi katanya gini Pak, ada nama yang sebelumnya tidak ada namanya di di database-nya, sekarang sudah ada. Tolonglah ditelusuri itu Pak. Kami akan telusuri, Pak. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan dan ini akan membuahkan hasil untuk kita bersama. Untuk segera mungkinlah, karena ini kan mau bulan 12 ya. Sesegera mungkinlah pedagang pasar yang di Singapura Balige itu bolehlah disatukan ke arah Balige ini supaya Secepatnya Pak. utangnya ibu apa itu tadi supaya bisa lunas. Enggak utangnya aja Pak, utang utangnya lagi. Rumah saya mau dibesla Pak. Semakin giatlah kita mendorong seperti tadi dibilang pedagang pasar tadi, mereka siap untuk mendorong kepada siapapun, bahkan bumper untuk menuntaskan masalah ini. Alangkah baiknya kalau dibentuk satgas itu dilibatkan orang pedagang pasar supaya untuk menjaga kondusifan nantinya. Demikianlah pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Amin. Hidup Toba, salam Patak Narza, betul kan? Salam dari kami keluarga besar TV Toba, salam sehat selalu. Amin.